Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Selamat datang kami ucapkan kepada pemirsa semuanya yang telah menyempatkan melihat bersama-sama membersamai kita dalam acara Bincang Komhum, yaitu yang insya Allah Bincang Komhum, yaitu podcast yang diselenggarakan oleh Komisariat Hukum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan diselenggarakan secara rutin. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa, yaitu ketua kita semuanya, yaitu Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Magelang, yaitu Muhammad Mikdam Al-Hikam. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya ke sini? Udah lancar. Untung podcastnya itu hari ini ya. Kalau kemarin itu memang di Magelang sedang ada pawai dari beberapa partai. Kemarin macet panjang dari karena saya tinggalnya di Muntilan, jadi kalau sampai sini biasanya cuma 20 menitan. Kemarin itu berapa? Sampai hampir 45 menit dari Muntilan sampai sini ya, karena memang macet seperti itu. Ya alhamdulillah, lancar di jalan seperti itu. Ya, dari kesibukannya Mas Hikam, alhamdulillah sampai menyempatkan kemari, kami ucapkan terima kasih banyak ya Mas. Iya. Tadi dari rumah aja atau dari mana? Dari pesantren. Jadi selain saya kemudian menimba ilmu di perguruan tinggi Muhammadiyah Magelang ini, saya juga mengajar di salah satu pesantren Muhammadiyah di Muntilan. Luar biasa. Jadi makanya tadi juga agak telat karena sebelum kesini ada kegiatan sebentar membersamai santri, kegiatan sore setelah asar seperti itu. Jadi ada halaqah kecil membaca Al-Quran seperti itu. Luar biasa, dan sore kali ini ternyata beliau juga adalah seorang ustadz yang mungkin udah bukan ustadz ya. Ya hanya sebatas orang yang kemudian dikakakkan. Dikakakkan. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mulai aja saya mewakili teman-teman dari MM semuanya. Bagaimana sih perjalanan Mas Hikam sampai menjadi ketua pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Magelang? Gimana sih Mas? Dari saya pribadi itu ya jujur saja ya, siapa sih yang kemudian mau diamanai beban yang sangat berat seperti itu. Di MM ini berat amanahnya, karena selain terus kemudian menjadi salah satu wadah perkaderan Muhammadiyah, di situ juga kita memikir bagaimana kita untuk mengembangkan diri. Selain apalagi di IMM, di ketua umum itu kan menjadi salah satu tonggak utama, pengemban amanah utama gimana caranya perkaderan ini terus berlangsung. Dan masih banyak hal lagi yang kemudian menjadi berat. Tapi ya ala kulli hal, karena memang ini sudah menjadi amanah di MM ini, ya mau nggak mau harus berjalan seperti itu. Itu untuk mencapai menjadi akhirnya terpilih menjadi ketua pimpinan cabang, pastinya kan melalui komisariat. Nah, gimana sih kok bisa mencapai ke PC? Bagaimana sih jalurnya kok bisa sampai ke sana gitu? Kalau melihat dari ADART yang ada itu, kalau di MM memang syaratnya ketika kita mau menjadi pengurus di PC itu harus selama 1 tahun menjadi pimpinan komisariat. Entah mungkin jadi anggota, tapi biasanya kebanyakan kalau nggak mantan ketua umum komisariat, ya pimpinan komisariat, misalkan ketua bidang dan sebagainya seperti itu. Dan saya juga semenjak dari semester 3 sudah aktif di MM.
ketika itu saya ketika semester 3 sudah diamanai menjadi ketua bidang RPK. RPK. Iya, seperti itu. Terus kemudian lanjut, malah semakin tua itu menjadi anggota. Iya, jadi anggota. Kemudian akhirnya setelah ketika pengen lepas dari jas merah, qadarullah pas ketika muscap di tahun ini saya terpilih menjadi ketua, dan hal itu menjadi apa ya, dejavu bagi saya. Karena dalam artian dejavu ini bukan terus kemudian saya dulu pernah bermimpi, enggak, tapi pernah mengandai-andai, tapi sebelum apa namanya kuliah malah kayak gitu. Bukan mimpi, tapi hanya sebatas apa namanya terbayangkan saja, dan itu hilang rasa-rasa seperti itu pengen jadi ketua dan sebagainya. Karena memang dulu itu saya sangat ambisius sebelum kuliah. Pas ketika kuliah malah enggak, sebenarnya hilang sama sekali, enggak ada kemudian rasa pengen jadi pemimpin dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya malah terpilih menjadi Terus dari sekian panjang ceritanya, pasti Mas dalam memimpin cabang kita masih yang Muhammadiyah di Magelang ini pasti mempunyai visi. Dari sekian pengalaman pasti sudah terpikirkan visi, bagaimana sih visi di PC IMM ini. Ya, kalau di PC sendiri kita kemarin punya beberapa visi dan misi ya. Iya. Yang menjadi visi kita adalah untuk tahun ini teman-teman Magelang itu mengangkat visi mengukuhkan semangat humanisme pergerakan. Jadi apa namanya, yang menjadi pikiran teman-teman IMM untuk saat ini adalah bagaimana caranya kita menghilangkan rasa trauma kita ber-IMM. Karena banyak sekali di luar sana, ya di lingkungan IMM Magelang sendiri itu beranggapan bahwa IMM itu mikirnya abot-abot, ya mikir filsafat dan sebagainya semuanya. Walaupun memang sebenarnya filsafat itu asik gitu. Dan masih banyak lagi, bukan hanya itu hanya sebatas kecil, salah satu hal yang dibahas di IMM. Makanya dari teman-teman Magelang itu gimana caranya agar IMM ini bisa kemudian bermasyarakat sesuai dengan 3 dasar IMM seperti itu. Kemahasiswaan dapat, terus kemudian kita juga keagamaannya dapat, kemasyarakatannya kita juga dapat. Nah, gitu. Makanya semangat humanisme teman-teman IMM Magelang ini kita tumbuhkan agar apa ya tadi apa namanya persepsi buruk terhadap IMM itu tidak tertanam lagi. Iya. Berarti mengambil visi itu karena melihat di IMM tuh kita dipandang berat gitu ya. Berat mikir, berat yang kemudian ya macam-macam lah kayak gitu. Iya. Walaupun mungkin berat ya, mungkin memang berat gitu. Cuma ketika kita sudah nyemplung itu ternyata ya asik gitu. Iya. Ya, saya merasakan sendiri juga. Pertama kok ternyata mikirnya tuh keagamaan. Ternyata setelah terjun tuh nggak melulu gitu loh. Ternyata banyak yang bisa kita selami gitu. Ya, dari kayak gitu kan Mas, itu kan pemikiran dari masyarakat luas, dari luar IMM gitu loh. Pasti jenengan punya strategi gimana sih menghadapinya gitu. Yang pertama itu kita apa namanya, kalau dari teman-teman IMM sendiri, dari pengurus PJ itu, dari saya pribadi, gimana caranya pengurus itu bisa harmonis gitu. Ketika kita sudah harmonis, saya rasa program kerja yang kemudian akan kita tawarkan ke masyarakat itu nanti bisa menarik. Ketika kita sudah kompak duluan ya, kemistri kita ada kayak gitu kan. Iya. Terus kemudian habis itu kita apa namanya gaungkan IMM itu seperti ini loh, dengan program kerja yang menarik kemasyarakatan dan sebagainya. Termasuk kemudian bagaimana cara kita menarik simpati orang itu adalah dengan apa namanya, kita memprogram kegiatan kita yang bersifat eksistensi. Tapi jangan lupa esensi dari IMM itu sendiri juga tidak boleh lepas. Iya. Luar biasa.
terus kemudian kita sebagai mahasiswa yang Ya. dengan jas merah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pastinya tuh dari mahasiswa-mahasiswa itu memandang kita tuh sebagai yang paling religius, yang paling bermuhammadiyah gitu kan. Padahal sedangkan dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu merangkul semuanya, nggak cuma dari kalangan Muhammadiyah saja gitu kan Mas. Kemudian bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bagi mahasiswa lain gimana? Yang pertama tentu saja kita tidak boleh terus kemudian taklid. Dalam artian taklid itu terlalu iki lo IMM. Justru yang kemudian harus kita tanamkan adalah pola pikir IMM ketika berteman itu seperti apa. Cara kita berteman dengan orang yang bukan ber-IMM itu seperti apa. Itu yang kemudian harus ditonjolkan. Karena kalau kita terus kemudian terlalu seneng atribut IMM, ya kan? Iya. Tapi terus kemudian cara berteman kita dengan orang-orang yang tidak ber-IMM, kita salah. Berdiskusi kita salah. Religiusitas kita nggak ada, humanitas kita nggak ada, gitu. Sopan santun kita nggak ada, ya sama aja, gitu kan? Iya. Sama aja kita IMM banget, neng-neng bocah IMM, tapi ternyata perilaku kita sangat jauh dari itu. Maka kalau dari saya pribadi dan dari teman-teman IMM yang lain, saya rasa sependapatnya apa ya, kita berteman itu berteman seperti biasa, nggak gitu. Yang kemudian cara kita menonjolkan ke IMM kita adalah pola pikir kita dan bagaimana cara kita bersikap itu yang lemah lembut dan sebagainya. Kenapa? Karena religiusitas kita itu terlihat ketika kita bermuamalah seperti itu. Oke. Mungkin itu dari sisi kemahasiswaan ya. Mas? Ya, dari itu. Terus kemudian kita bicara mengenai sisi dari apa yang kita dapat dari IMM gitu kan. Oh, gitu. Iya. Ada yang bilang itu kita masuk IMM karena pandangan kita orang-orang IMM tuh baik-baik religius gitu kan. Nah, ternyata setelah kita masuk, apa yang kita cari itu kayak tidak dapat gitu loh. Nah, bagaimana sih strategi Mas ketika ada orang-orang yang seperti itu? Oh, gitu. Tentu itu menjadi salah satu masukan kita. Kita tidak boleh mengelak. Kenapa? Karena memang kondisi IMM untuk saat ini memang seperti itu dan sangat kita akui. Kenapa? Karena lagi-lagi itu menjadi salah satu imbas adanya corona. Oh iya. Ya kan? Adanya COVID-19. Kenapa? Kita kemudian di situ tidak bisa berkumpul, bercengkrama dan sebagainya. Kita hanya bisa menggunakan virtual dan sebagainya. Termasuk pertanyaan tadi dari masnya, religiusitas kita tidak terlalu nampak entah di kampus sendiri ataupun mungkin di luar, karena memang kegiatan keagamaan kita kurang. Yang pertama di kampus, ya kan, kajian-kajian kita juga menurun seperti itu. Kita dianggap religius tapi kajian saja tidak pernah ikut, ya kan. Kajian-kajian yang bersifat kecil aja kita tidak adakan dan sebagainya. Itu saya rasa memang hal yang kemudian kita akui dan itu nggak ada di IMM Magelang. Nah, dari saya pribadi memang besok harus ada kajian yang bersifat kepemudaan. Kepemudaan. Ya seperti apa Mas? Yang seperti kita mungkin ada kegiatan kajian IMM, terus kemudian nanti kita kerjasama dengan HW, dengan TS, bahkan mungkin dengan IPM yang di Magelang ini sangat banyak sekali kader-kader adik-adik kita IPM seperti itu. Jadi momentum seperti itu yang kemudian membangkitkan religiusitas teman-teman IMM Magelang, baik secara pribadi maupun IMM itu sendiri. Ya, berarti dalam IMM itu sebenarnya sudah ada semuanya bekal buat kita nanti ketika kita keluar dari lingkup universitas itu kita sudah siap dimanapun gitu ya kan Mas. Dari hal tersebut mungkin
buat semangat teman-teman semuanya, gimana sih sebenarnya setelah kita ber-IMM, bagaimana sih kakak-kakak kita, gimana kesuksesan mereka setelah menginjakkan kaki di IMM. Pastinya mereka mempunyai output yang luar biasa. Bisa disebutkan Mas, gimana sih sebenarnya luar biasanya IMM ini? Sangat banyak sebenarnya kalau kita menilik beberapa alumni kita di Magelang. Bahkan saking banyaknya saya juga sampai nggak hafal ya. Termasuk kemarin saya juga pernah ketemu dengan alumni 2002 ketua PJ di Magelang, itu sudah menjadi orang penting. Bahkan saya lupa namanya, tapi beliau juga ngobrol asik dengan saya gimana IMM dan sebagainya. Kiprahnya sangat banyak di IMM Magelang sendiri. Beberapa alumni kita itu di KPU juga ada bekerja di situ, bahkan sampai pusat. Terus kemudian ada beberapa alumni kita yang kemudian sekarang jadi pengacara dan dulu di hukum sini juga. Terus kemudian ada yang kemudian berkiprah di lingkup amal usaha Muhammadiyah sendiri juga. Di Unimas ini ada yang jadi dosen hukum, terus kemudian ada yang kemudian menjadi guru-guru di lingkup Magelang yang notabene amal usaha Muhammadiyah sekolah itu favorit dan sebagainya. Jadi IMM itu outputnya sangat luar biasa karena ketika dia bekerja di manapun itu sangat dipercaya. Dari segi religiositasnya bagus, terus kemudian bagaimana cara mengelola administrasi yang sangat tertib, itu hal-hal yang kemudian dia itu belajar di IMM seperti itu. Iya. Berarti IMM itu sudah terbukti bahwasanya kalau misalkan kita sungguh-sungguh, kalau kita itu benar-benar niat, bahwasanya kita ingin mengembangkan diri, kita berniat untuk Islam umumnya, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik setelahnya. Mungkin kan dari sekian banyak latar belakang masalah, juga kelebihan, kekurangan dari masing-masing komisariat itu kan pasti mempunyai solusi masing-masing, ya kan Mas? Dan juga dari masing-masing kader itu punya semangat dan masalah masing-masing juga. Nah, jadi apa sih pesan dari Mas Hikam buat teman-teman semuanya agar tetap semangat, agar tetap memegang panji IMM ini? Yang pertama tentu itu menjadi PR pengurus dari kepengurusan IMM itu sendiri. Gimana caranya membuat kegiatan yang kemudian bersifat eksistensi, yang sering sekali saya obrolkan, karena memang dengan eksistensi itu kita bisa menarik simpati orang, terus kemudian menghapus persepsi orang dan sebagainya. IMM itu jebul asik dan yang lain sebagainya. Kita buat semacam kajian dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa identitas IMM sebagai pergerakan mahasiswa yang bersifat religiositas itu benar-benar nampak gitu. Jadi ketika itu sudah ada sering kumpul, sering ada kajian, diskusi yang bersifat santai, itu saya rasa menjadi hal yang kemudian menarik banyak orang. Gitu. Jadi strategi pertama itu membuat IMM itu asik dulu. Iya, asik dulu. Gitu. Sebenarnya untuk masing-masing dan untuk pribadi teman-teman gimana Mas? Yang pertama itu sabar, ya kan? Dalam artian sabar itu ya ini amanah yang kemudian menjadi hal yang sangat berat, karena memang bermuhammadiyah itu kalau kita hitung secara materi dan tenaga itu melelahkan. Tapi ketika kita kemudian menganggap bahwa ini adalah amal kita untuk bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa, akan menjadi mudah seperti itu. Karena
khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Bermanfaat di situ kan banyak arti ya. Kita mengurus kegiatan, kita membuat kegiatan yang kemudian nanti manfaatnya sangat bisa dirasakan orang lain dan sebagainya. Kita berlelah-lelah di situ, mikir keo dan sebagainya. Itu menjadi salah satu instrumen kita menjadi orang-orang yang kemudian dicap Allah SWT menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia. Ya, itu. Ya. Luar biasa, terima kasih Mas Hikam. Dan semoga apa yang menjadikan semangat dari Komhum untuk melaksanakan acara ini semoga tercapai, dan apa yang disampaikan oleh Mas Hikam juga semuanya bisa kita terima. Dan semoga kami berharap Mas Hikam dalam memenuhi amanah bisa berjalan sesuai dengan harapan. Selamat berjuang Mas. Ya mungkin itu saja dari podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami dari Komhum mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.